Hadis-hadis doif yang terkenal masyhur di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian memberikan nasihat dan wejangan kepada para jamaah, maka janganlah kalian menghiasi ceramah kalian dengan hadis-hadis doif dan palsu. Sayangilah diri kalian sebelum kalian terkena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 110 dan Muslim dalam Sahihnya nomor 3. Periksalah hadis-hadis yang kalian sampaikan dalam ceramah-ceramah kalian. Jika tidak tahu, maka belajarlah dan tanya kepada orang-orang yang berilmu. Janganlah perasaan malu dan sombong membuat dirimu malu bertanya dan belajar sehingga engkau sendiri yang menggelincirkan dirimu dalam neraka. Ada banyak sekali hadis yang sangat familiar di telinga kaum muslimin, tapi sayangnya hadis-hadis tersebut palsu. Hadis-hadis doif yang terkenal masyhur di masyarakat. 1. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di antara hadis-hadis doif lemah, hadits yang masyhur digunakan oleh para khotib dan dai dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya, sekalipun jauhnya sampai ke negeri tirai bambu, Cina. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadits doif, jidan, lemah sekali, bahkan sebagian ahli hadits menghukuminya sebagai hadits batil, tidak ada asalnya. Ibnul Jauzi berkata dalam Al-Mawdu'at Juz 1 halaman 215 berkata, Ibnu Hibban berkata, hadits ini batil, tidak ada asalnya. Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadits ini sebagai hadits batil dan lemah dalam Ad-Doifah nomor 416. As-Suyuti dalam Al-La'ali, Al-Masnuah Juz 1 halaman 193 menyebutkan dua jalur lain bagi hadits ini, barangkali bisa menguatkan hadits di atas. Ternyata, kedua jalur tersebut sama nasibnya dengan hadits di atas, bahkan lebih parah. Jalur yang pertama, terdapat seorang rawi pendusta, yaitu Yakub bin Ishaq al-Asqalani. Jalur yang kedua, terdapat rawi yang suka memalsukan hadits, yaitu Al-Juwaybari. Ringkasnya, hadits ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujah, dan diyakini sebagai sabda Nabi. 2. Surat Yasin hatinya Al-Quran. Banyak hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat menjelaskan keutamaan-keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran. Namun sayangnya, banyak di antara hadits itu yang lemah, bahkan palsu. Maka cobalah perhatikan hadits berikut. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedang hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis At-Tirmizi dalam As-Sunan Juz 4 halaman 46 dan Ad-Darimi dalam Sunannya Juz 2 halaman 456. Hadits ini adalah hadits maudhu karena dalam sanadnya terdapat dua rawi hadits yang tertuduh dusta, yaitu Harun Abu Muhammad dan Muqatil bin Sulaiman. Karenanya, ahli hadits zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah menggolongkannya sebagai hadits palsu dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Doifah nomor 169. 3. Perselisihan umatku adalah rahmat. Sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla, adanya perpecahan di dalam Islam dan memang hal tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di negara kita sendiri, sekte-sekte dan aliran sesat yang menyandarkan diri kepada Islam sudah terlalu banyak. Apabila kita memperingatkan dan membantah kesesatan aliran-aliran tersebut, maka sebagian kaum muslimin membela aliran-aliran tersebut. Mereka berdalil dengan hadits berikut. Padahal hadits ini palsu, bahkan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, hadits ini tak ada asalnya. Para ahli hadits telah mengerahkan tenaga untuk mendapatkan sanadnya, namun tak mampu. Dari segi makna, hadits juga batil. Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Ihkam Juz 5 halaman 64 berkata, ini merupakan ucapan yang paling batil, karena andaikan ikhtilaf perselisihan itu rahmat, maka kesepakatan adalah kemurkaan. Karena, di sana tak ada sesuatu, kecuali kesepakatan, dan perselisihan, tak ada, kecuali rahmat atau kemurkaan. 4. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Bisa ada sebuah hadits yang palsu, dan tidak ada asalnya, namun sering digunakan oleh sebagian orang sufi untuk menguatkan kesesatan mereka. Hadits itu berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhan-Nya. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Doifah Juz 1 halaman 165 berkata, hadits ini tidak ada asalnya. An-Nawawi berkata,
Hadits ini tidak sabit, tidak sahih. Al-Maqasid nomor 198 oleh As-Sakawi. As-Suyuti berkata, hadits ini tidak sahih. Lihat Al-Qaul Asyibah juz 2 halaman 351 Al-Hawi. Ringkasnya, hadits ini merupakan hadits palsu yang tidak ada asalnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengamalkannya dan meyakininya sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Menjaga mata ketika jima, bersetubuh. Melihat kemaluan istri ketika berhubungan adalah boleh berdasarkan hadis-hadis sahih. Adapun hadits yang berbunyi, apabila seorang di antara kalian berhubungan dengan istrinya atau budaknya, maka janganlah ia melihat kepada kemaluannya, karena hal itu akan mewariskan kebutaan. Hadis Ibnu Adi dalam Al-Kamil, juz 2 halaman 75. Maka hadits ini adalah palsu karena dalam sanadnya terdapat Bakiyah Ibnul Walid. Dia adalah seorang mudalis yang biasa meriwayatkan dari orang-orang pendusta sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hibban. Lihat Ad-Do'ifah, halaman 195. 6. Mengusap kedua kelopak mata dengan kedua ibu jari. Ada di antara kaum muslimin, biasa melakukan amalan yang terkadang tidak diketahui dasarnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap kitab-kitab hadits, ternyata berdasarkan hadits lemah, palsu, bahkan terkadang tidak ada dalilnya. Di antara amalan mereka ini yang tidak berdasar, yaitu mengusap kedua kelopak mata dengan kedua ibu jari. Mereka hanya berdasarkan hadits palsu yang dinisbahkan kepada Nabi Khidir. Konon kabarnya Nabi Khidir alaihi salam berkata, barang siapa yang mengucapkan selamat datang kekasihku dan penyejuk mataku, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia mencium kedua ibu jarinya dan meletakkannya pada kedua matanya ketika ia mendengar muadzin berkata, maka ia tidak sakit mata selamanya. Hadis Abul Abbas Ahmad bin Abu Bakar Ar-Radat Al-Yamani dalam Mujibat Ar-Rahmah wa Azaim Al-Maghfirah dengan sanad yang terdapat di dalamnya. Beberapa orang majul tidak dikenal di samping terputus sanadnya. Karenanya Syekh Al-Albani melemahkan hadits ini Ad-Dhaifah juz 1 halaman 173 dari riwayat Ad-Dailami dan Syekh Masyhur Al-Salman dalam Al-Qaul Al-Mubin halaman 182. 7. Keutamaan memakai sorban ketika sholat. Memakai sorban adalah sunnah dan ciri khas kaum muslimin, baik dalam sholat maupun di luar sholat, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadits. Namun, tak ada satu hadits pun yang menjelaskan keutamaan tertentu memakai sorban saat sholat, kecuali hadisnya lemah atau palsu, seperti hadits berikut. Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih baik dibandingkan sholat 70 rakaat tanpa sorban. Hadits Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami As-Soghir. Hadits ini maudhu, palsu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 128. Hadits ini palsu. Selanjutnya, beliau juga komentari ulang hadits ini dalam Ad-Dhaifah nomor 5699. 8. Berzikir dengan tasbih. Sebaik-baik pengingat adalah alat tasbih. Sesungguhnya sesuatu yang paling afdol untuk ditempati bersujud adalah tanah dan sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah. Hadis Ad-Dailami, juz 4 halaman 98 sebagaimana dalam mukhtasarnya. Berzikir adalah ibadah yang harus didasari dengan keikhlasan dan keteladanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya seorang tidak dianjurkan menggunakan alat tasbih ketika ia berzikir, sebab tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengannya, tapi beliau hanya berzikir dengan jari jemarinya. Adapun hadits berikut, maka ia adalah hadits palsu, tidak boleh dijadikan hujah dalam menetapkan sunnahnya berzikir dengan alat tasbih. Sebaik-baik pengingat adalah alat tasbih. Sesungguhnya sesuatu yang paling afdol untuk ditempati bersujud adalah tanah dan sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah. Hadis Ad-Dailami, juz 4 halaman 98 sebagaimana dalam mukhtasarnya. Hadits ini adalah hadits yang palsu sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 83 karena adanya rawi-rawi yang majul. Selain itu hadits ini secara makna adalah batil, sebab tasbih tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Hak anak atas orang tua. Hak seorang anak atas orang tuanya, orang tua memperbaiki nama anaknya dan akhlaknya. Hadits riwayat Abu Muhammad As-Siraj Al-Qori dalam Al-Fawaid juz 5 halaman 32. Hadits ini palsu, karena ada dua orang rawi, Muhammad Al-Fadl adalah seorang pendusta, dan Muhammad bin Isa adalah orang yang matruk ditinggalkan. Karenanya Al-Albani mencantumkan hadits ini dalam Ad-Dhaifah nomor 199. 10. Jumat hajinya orang fakir. Ibadah haji adalah ibadah yang dicita-citakan oleh setiap orang sehingga setiap orang berusaha mengumpulkan harta demi ibadah itu. Namun sebagian di antara manusia ada yang tidak sempat melaksanakannya sehingga ia bersedih.
Tapi kesedihan itu hilang karena ia mendengarkan sebuah hadits berikut. Ayam adalah kambingnya orang fakir dari kalangan umatku, dan sholat Jumat hajinya orang fakir mereka. Hadis Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Tapi sayangnya hadits ini palsu sehingga seorang muslim tidak boleh meyakini dan mengamalkannya. Dia palsu karena ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Zaid an-Naisaburi. Dia adalah seorang pendusta yang suka memalsukan hadits. Baca Ad-Do'ifah nomor 192. 11. Doa keluar WC. Ada sebuah hadits yang menyebutkan doa keluar WC. Doa ini banyak disebarkan dan dimasyhurkan di TPA dan TPQ. Ternyata hadisnya lemah sebagaimana dalam penjelasan berikut ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan kotoran ini, dan telah menyehatkan aku. Riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 301. Hadis ini adalah do'if, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim al-Maki. Dia adalah seorang yang lemah hadisnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz dalam At-Takrib. Hadits ini memiliki syahid dari riwayat Ibnu Sunni dalam Amal Al-Yaum wal Lailah nomor 29. Namun hadits ini juga lemah, karena ada seorang yang majul dalam sanadnya, yaitu Al-Faid. Hadits ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 53. 12. Ketentuan dan takdir Allah. Ketentuan dan takdir Allah adalah perkara gaib yang tidak boleh ditetapkan dengan hadits lemah, apalagi palsu, seperti hadits ini. Apabila Allah ingin melaksanakan ketentuan dan takdirnya, maka Allah akan menghilangkan akalnya orang-orang yang memiliki pikiran, sehingga Allah melaksanakan ketentuan dan takdirnya pada mereka. Hadits Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad Juz 14 halaman 99, Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari jalur Abu Nuaim dalam Tarikh Ashbihan Juz 2 halaman 332. Hadits ini lemah, bahkan boleh jadi palsu, karena rawi yang bernama Lahik bin Al-Husain. Sebagian ahlul hadits menuduhnya pendusta, dan suka memalsukan hadis. Karenanya, Syekh Al-Albani memasukkannya dalam kitabnya Ad-Do'ifah nomor 2215. 13. Adam turun di India. Nabi Adam turun di India, dan beliau merasa asing. Maka turunlah Jibril seraya mengumandangkan azan 2 kali. Adam bertanya, siapakah Muhammad itu? Jibril menjawab, cucumu yang paling terakhir dari kalangan Nabi. Hadis Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq Juz 2 halaman 323. Hadis ini do'if atau palsu, karena ada seorang rawi dalam sanadnya yang bernama Muhammad bin Abdillah bin Sulaiman. Orang yang bernama seperti ini ada dua, yang pertama dipanggil Al-Kufi, orangnya majul, tidak dikenal, sedang orang yang seperti ini hadisnya lemah. Yang satunya lagi, dikenal dengan Al-Khurasani. Orang ini tertuduh dusta. Jika dia yang terdapat dalam sanad ini, maka hadits ini palsu. Hadis ini didoifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Do'ifah nomor 403. 14. Agama adalah akal. Petikan sebuah hadis yang biasa digunakan orang dan masyhur menunjukkan keutamaan akal dan pikiran. Namun, kebanyakan orang tidak mengenal kepalsuan hadis tersebut. Agama adalah akal pikiran, barang siapa yang tidak ada agamanya, maka tidak ada akal pikirannya. Hadis An-Nasai dalam Al-Kuna dari jalurnya Ad-Daulabi dalam Al-Kuna wa Al-Asma, Juz 2 halaman 104 dari Abu Malik Bisir bin Khalid dan As-Zuhri dari Majma bin Jariyah dari pamannya. Hadis ini adalah lemah yang batil, karena ada rawinya yang majul, yaitu Bisir bin Khalid. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Manar Al-Munif, halaman 25, hadis yang berbicara tentang akal seluruhnya palsu. Oleh karena itu Syekh Al-Albani berkata, di antara hal yang perlu diingatkan bahwa semua hadits yang datang menyebutkan keutamaan akal adalah tidak sahih. Hadis-hadis tersebut berkisar antara lemah dan palsu. Sungguh aku telah memeriksa, di antaranya hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Al-Aqwa Fatluh, maka ditemukannya sebagaimana yang telah diutarakan, tidak ada yang sahih sama sekali. Lihat Ad-Do'ifah, Juz 1 halaman 54. 15. Mengusap tengkuk ketika wudhu. Sebagian kaum muslimin, ketika dia berwudu, maka ia mengusap tengkuknya. Benarkah hal ini ada hadisnya yang bisa dijadikan hujah? Jawabannya, hadits ada namun ia merupakan hadits palsu. Mengusap tengkuk merupakan pelindung dari penyakit dengki. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu, Juz 1 halaman 45, ini adalah hadits palsu, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Al-Albani berkata, hadits ini palsu. Lihat Ad-Do'ifah, Juz 1 halaman 167. Dari sini, kita mengetahui tentang tidak disyariatkannya mengusap tengkuk ketika berwudu, karena tidak ada hadits yang sahih menetapkannya.